Baik, kembali kita di dialog Talkshow eksklusif Jambi TV, tentunya dengan tema implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro atau PPKM Mikro. Dan sudah bergabung di segmen kedua ini Wakapolresta Jambi, Bapak AKBP Ruliandi SIK. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol banyak sekali sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tapi saya akan ke Pak Wali Kota Jambi dulu. Nah, Pak Wali Kota, ini berkenaan dengan, saya balik lagi ke segmen 1 di awal tadi, kasus terus meningkat. Ini sebenarnya yang membuat angka ini menjadi real, sebenarnya apa karena upaya atau karena ketemu orangnya, atau ini jemput bola dari kota sendiri terhadap mereka-mereka yang terkonfirmasi. Gimana nih Pak Wali? Baik, memang dari awal COVID kami Satgas Kota Jambi memprioritaskan bagaimana tim surveillance ini berjalan maksimal. Tim surveillance ini adalah tugasnya men-tracing dan men-tracking bagi pasien-pasien COVID dan kontak-kontak eratnya semua. Nah, dari hasil ini juga kami sudah melaksanakan, baik kemarin itu mengadakan uji atau tesnya di menggunakan Balai POM dan juga Labkesda Provinsi. Kemudian sebelumnya juga pernah dikirim ke Jakarta, ke Palembang sampelnya, dan saat ini Kota Jambi sudah memiliki mesin PCR, dan kami sudah jumlah orang yang sudah kami adakan PCR juga, swab juga sekitar di Labkesda Kota sekitar 7.000 orang. Di Balai POM dan Labkesda Provinsi juga sekitar 6.000, jadi sekitar 13.000. Nah, satu orang itu minimal 3 kali uji swab minimal ya. Jadi kalau kita rata-rata kan 3 kali, berarti kami sudah mengadakan uji itu sekitar 39.000 kali uji swab itu ya. Jadi kalau kami mendapatkan banyak sekali masyarakat, misalnya hasil surveillance kami ada satu yang positif, ternyata ada kontak erat keluarga dan sebagainya, penambahan, saya rasa itu sangat diwajarkan, sangat wajar sekali. Contoh misalnya para guru di Kota Jambi ini sudah kami swab semua. Tidak mungkin dari sekian, mungkin ada 8.000 guru misalnya yang tidak positif sama sekali, tidak mungkin ya. Tapi kalau yang positif dari 8.000 ada 50 atau 100 positif, masih wajar-wajar saja ya. Dan ini yang kami lakukan, upaya-upaya ini. Jadi kami ingin bahwa masyarakat tidak dalam ketakutan karena tidak tahu ini positif atau negatif, ini positif negatif, tapi dia tahu oh ini positif, oh ini negatif, aman. Jadi apa yang juga yang kami hasil uji tes juga kami sampaikan kepada masyarakat, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Yang meninggal juga tujuan kami apa? Bahwa kami ingin mengedukasi masyarakat bahwa COVID ini ada. COVID ini sudah memakan korban, jumlah jiwa sudah 83. Jumlah yang suspek selama ini juga jumlahnya sudah 2.200. Jadi tidak seperti yang dibayangkan, oh kalau kena COVID sembuh sendiri, tidak. Resikonya meninggal dunia dan lain sebagainya. Berarti kalau saya menangkap ini adalah jemput bola dari Pemda Kota sendiri. Betul. Dan ketahuan, makanya angkanya menjadi besar. Oke, saya ke Pak Ruli. Nah, Pak Wakapolresta, ini dari catatan kepolisian. Apakah banyak terjadi pelanggaran prokes di masyarakat? Kalau untuk catatan kepolisian sendiri gimana Pak Ruli? Kalau dari catatan kami memang banyak, namun tetap kita upayakan memberikan himbauan, kemudian tindakan fisik bersama-sama dengan pemerintah kota sudah kita lakukan. Kemudian sosialisasi juga sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah berangsur-angsur juga menurun. Nah, itu rata-rata Pak, kalau boleh dilihat Pak, pelanggaran prokesnya rata-rata apa Pak? Rata-rata tidak menggunakan masker. Atau menggunakan masker tidak semestinya. Jadi yang diberi masker janggutnya, bukan hidung sama mulut ya gitu. Kadang ada yang ditaruh di jidat. Nah, kadang-kadang. Terus kalau seandainya ini Pak, kerumunan Pak, gimana Pak? Seperti tempat-tempat yang mengundang orang untuk bisa berkerumun sendiri bisa menjadi temuan di kepolisian? Ya bisa. Jadi apalagi sekarang sudah ditetapkan pembatasan ya. Dengan PPKM Mikro ini kami bekerja sama dengan Pemkot, kemudian membentuk gugus yang saat ini masih gugus di kelurahan, kecamatan. Kita
laksanakan kegiatan operasi justisi juga patroli gabungan untuk menghimbau, bukan membubarkan, tapi menghimbau, mengingatkan bahwa ada jam-jam tertentu atau ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh masyarakat terkait penularan COVID-19 ini, khususnya masalah kerumunan, karena kerumunan sangat cepat bisa menularkan virus ini. Oke, berarti ada ya Pak ya? Ada. Ya, saya ke Pak Wali. Pak, begini, kalau melihat dari tanggal 20 April 2021 lalu, kemarin Pemkot kembali mengaktifkan pemberlakuan, ya, mengaktifkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro. Dan tentunya seperti yang saya katakan di awal di segmen 1, ini yang melatar belakangi bisa dijelaskan Pak? Ya. Yang pertama, kenapa kami berlakukan PPKM, karena memang ada instruksi dari Menteri Dalam Negeri yang salah satunya menyebutkan bahwa Provinsi Jambi merupakan salah satu daerah yang harus memperlakukan PPKM Mikro ini. Kemudian juga surat edaran PJ Gubernur juga kepada Bupati Wali Kota berdasarkan instruksi dalam Menteri Dalam Negeri. Nah, setelah dikeluarkan surat itu, kami langsung mengadakan rapat koordinasi terbatas dengan para Porkompinda dan OPD-OPD penanggung jawab kegiatan-kegiatan terkait dengan Satgas COVID ini. Hasilnya dari situ, kami mengeluarkan juga instruksi Wali Kota terkait dengan pemberlakuan PPKM ini. Kemudian juga mengaktifkan semua posko-posko baik di tingkat kelurahan sampai ke tingkat RT. Karena di tingkat RT juga kita ada pos kamling dan lain sebagainya. Hampir semua RT sudah memiliki pos kamling. Nah, pos-pos yang kami tekankan ini apabila terdapat indikasi di RT-nya ada masyarakat yang terindikasi positif sedang diisolasi mandiri, maka posnya harus betul-betul diaktifkan, ya. Nah, kemudian juga kami langsung menginstruksikan kepada lurah, jajaran lurah, di situ ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas, jajaran kecamatan, ada Polsek, ada Koramil juga di sana untuk memperlakukan PPKM dengan standar yang ditetapkan. Zona hijau, zona kuning, zona orange, dan zona merah. Nah, dari sekian zona itu juga kami sudah bagikan clue-cluenya. Ya. Kominfo juga membuatkan grafiknya, cara mengisi aplikasi dan lain sebagainya. Jadi dipermudah. Jadi tingkat RT pun bisa melaporkan. Nah, Dinas Kesehatan juga kami sudah instruksikan untuk membuka semua data. Jadi keperluan misalnya selama ini data-data pasien dirahasiakan, ya. Tetapi saat ini kepentingan untuk PPKM data pasien harus diserahkan ke pihak kepolisian untuk apa? Untuk membatasi jangan sampai pasien-pasien yang isolasi mandiri ini keluyuran dia, ya. Kita sudah isolasi dia, ternyata dia keluyuran belanja, beli takjil lagi, ngabuburit dan lain sebagainya. Ini tidak boleh, jadi harus diawasi. Jadi perangkat kami mulai dari RT, Lurah, Babinsa, Babin Kaptimas harus tahu, oh ini dia ini positif, kenapa dia keluyuran? Tangkap, amankan. Nah, ini tadi keterkaitan dengan Pak Wali mengatakan tadi di monitor, ya, sudah ditayangkan, ini berkenaan dengan aplikasi data COVID-19. Ya. Kota Jambi tentunya dari Kominfo. Nah, ini seperti ini sudah ada pemirsa. Jadi pemirsa juga bisa mengetahui seperti apa dan bagaimana, dan angka ini selalu berprogres ya Pak ya. Artinya selalu berputar terus tiap waktunya, Nah, sekarang begini Pak. Kalau tadi Bapak sudah menjelaskan itu adalah latar belakang, ya. Latar belakang kenapa PPKM Mikro ini instruksinya dan seterusnya. Nah, sekarang pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan untuk kita ke lini bawah ini seperti apa ya Pak, contohnya Pak? Ya. Jadi banyak sekali yang kami lakukan. Kami juga merangkul MUI, FKUB, Kemenak juga, penceramah-penceramah juga, bagaimana menjelaskan kepada masyarakat untuk jemaah-jemaah juga, baik dari unsur-unsur misalnya non-muslim juga, menyampaikan untuk menjalankan protokol kesehatan. Semua rumah ibadah juga kami wajibkan memasang banner-banner untuk menggunakan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, terkait juga dengan PPKM ini juga, masyarakat juga sudah sebagian besar mengetahui dan apa yang harus dilakukan juga. Nah, cuma masalahnya saat ini kita masih di dalam musim bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang memang kita umat muslim ini ada sholat tarawih dan lain sebagainya. Nah, mungkin inilah yang harus pelan-pelan kami sampaikan kepada masyarakat untuk prokes ini dijalankan. Kita melihat bahwa di masjid-masjid juga dalam ibadah sudah banyak yang sebagian besar menggunakan masker, tetapi kadangkala
jarak ini, ya jarak ini yang masih ada juga yang ya kami himbau juga lah kepada imam-imam, ya karena kita ini dalam posisi wabah, ya jangan sampai nanti imam menyebutkan pada saat memulai sholat untuk merapatkan saf, meluruskan saf karena kesempurnaan sholat. Dalam wabah begini, ya mudah-mudahan kalau saya tidak salah, kita masih diperbolehkan untuk menjaga jarak semua. Jadi jangan sampai saf sudah diatur, jarak sudah diatur, prokes sudah jalankan, tetapi imam menyuruh rapatkan saf dan luruskan saf. Akibatnya jemaah gabung merapat lagi. Nah ini yang kami himbau teman-teman para imam juga, khususnya MUI juga. Saya selaku ketua Dewan Masjid juga untuk menghimbau imam untuk tidak dulu memperlakukan hal tersebut. Karena kenapa? Karena dilihat dari kasus kita juga nanti meningkat 15, sembuh 10, sembuh 15, bertambah 10. Jadi masih turun naik juga, ya. Kecuali kalau vaksinasi kami sudah semua kita vaksin semua dan ada kelandaian, ya mungkin mudah-mudahan kita sudah bisa memperlakukan ini lebih fleksibel lagi nantinya. Nah, ini keterkaitan dengan apa yang Bapak bicarakan. Kalau kebijakan-kebijakan sendiri pada saat Bapak mengimplementasikan instruksi tadi, Pak, mungkin kebijakan-kebijakannya apa aja, Pak? Ya, misalnya contoh ya kebijakan yang kami lakukan terhadap masyarakat, misalnya hasil tracing kami, hasil tracking kami bahwasanya ada warga yang terkonfirmasi positif. Dari hasil konfirmasi positif ini, saya mewajibkan Labkesda Kota Jambi maupun rumah sakit swasta di Kota Jambi untuk memberikan hasil swab itu ada nilai CT-nya. Nilai CT. Kenapa? Nilai CT itu sangat penting. Sangat penting untuk tenaga kesehatan atau paskes menyimpulkan, termasuk dokter juga, tindakan apa yang akan diambil. Apabila CT-nya itu di atas 30 berarti tidak menularkan lagi, inflamasinya rendah, maka tidak perlu dirawat, tapi cukup isolasi mandiri. Nah, obat-obatan juga tidak perlu dikasih antibiotik dosis tinggi, tetapi perlu hanya dikasih multivitamin atau suplemen. Tetapi apabila dia masih menularkan, CT-nya di bawah, apalagi di bawah 20, inflamasinya tinggi, maka perlu perawatan. Bisa saja dia ada kondisi misalnya komorbid, maka akan dirawat di rumah sakit. Tetapi kalau dia sehat, maka dia dilakukan isolasi mandiri. Nah, kebijakan isolasi mandiri juga sudah kami terapkan. Kalau dia isolasi mandiri, apa yang kita harus lakukan? Nah, bantuan apa yang akan kita berikan nanti? Nah, apalagi di musim PPKM ini, dan kami juga habis melaksanakan perintah dari pusat untuk melakukan refocusing. Nah, refocusing inilah, dana-dana refocusing satunya adalah membantu bagaimana masyarakat kami yang terkena positif ini tadi. Karena contoh misalnya, ada kepala rumah tangga, dia positif, otomatis dia tidak bisa kerja karena dia isolasi mandiri. Nah, apa kebijakan kami pemerintah nanti mungkin memberikan sembako untuk anggota keluarganya. Untuk anggota keluarga, bukan untuk dia aja, tapi untuk anggota keluarganya. Nah, ini yang kami lagi rumuskan di refocusing ini, dan saya akan keluarkan keputusan wali kota. Insya Allah minggu depan sudah kami mulai salurkan bantuan ini. Baik, terima kasih Pak Wali. Nanti saya akan banyak lagi bertanya, Pak Ruli juga, kemudian Ibu Ajaidah juga akan saya tanya juga berkenaan dengan PPKM Mikro ini sendiri. Tapi kita harus break dulu. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.